Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan keberkahan. Sobat kuliner, pada kesempatan ini kita akan membuat sirup seger waras sebagai penangkal COVID-19. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan karena obat belum ditemukan adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan kesemuanya adalah bahan-bahan herbal. Sobat kuliner, bahan-bahan yang akan kita gunakan terdiri dari dua kelompok bahan A dan bahan B. Bahan A terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama adalah kayu secang. Sudah kita ketahui bersama bahwa zat yang ada di dalam kayu secang ini memiliki fungsi sebagai antioksidan, antibiotik alami. Kayu secang ini ya, sebelum kita gunakan kita cuci dulu. Kemudian bahan yang kedua di bahan A adalah serai. Nah, serai ini sebelum digunakan disiangi, dibersihkan, kemudian selanjutnya dipotong-potong kecil-kecil atau dicincang kasar. Serai kaya akan asam folat, vitamin B1, B2, B3, dan B6 serta berfungsi sebagai diuretik dan memiliki kandungan antioksidan. Kemudian bahan yang ketiga adalah kayu manis atau keningar. Kayu manis atau keningar ini ya, di samping juga punya banyak manfaat. Selain sebagai antioksidan, juga kayu manis ini memberikan aroma dan rasa yang sedap. Dan yang terakhir di bahan A kita gunakan air sebanyak 1 liter. Nah, untuk ukuran bahan nanti bisa dilihat pada tayangan resep. Yang berikutnya adalah bahan B. Bahan B ini terdiri dari kunyit, kemudian temulawak, jahe emprit, jahe merah, asam jawa, kemudian kapulaga, garam, dan gula pasir. Adapun satu persatu akan dijelaskan bahannya sebagai berikut. Kunyit kita rendam untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya setelah itu kita cuci bersih. Kemudian setelah itu kita tiriskan, dan setelah betul-betul kering, tiris, selanjutnya dipotong tipis-tipis atau dicincang kasar. Yang kedua, kita menggunakan temulawak. Perlakuannya sama. Temulawak ini kita rendam dulu supaya mudah dibersihkan. Kemudian setelah direndam, kalau memang kulitnya tebal, banyak akarnya, bisa dikupas ya, bisa dikupas seperti ini, kemudian dipotong tipis-tipis ya. Yang ketiga, kita gunakan jahe emprit. Ini jahe emprit, ini jahe merah. Nah, memang kalau sudah dibersihkan seperti ini tidak nampak perbedaannya, tapi ketika setelah direndam kita akan melihat jahe merah memiliki kulit merah ya. Kalau jahe emprit kulitnya seperti jahe gajah atau jahe pada umumnya. Nah, sama, direndam dulu, dibersihkan, kalau perlu disikat, kemudian setelah itu dikeringkan ya, ditiriskan, baru kemudian dipotong kecil-kecil. Bahan yang kelima adalah asam jawa, asam matang ya, kita gunakan asam matang. Dan bahan yang berikutnya adalah kapulaga. Kita tambahkan sedikit garam supaya rasanya berimbang, rasa manisnya semakin mantap. Tuh.
Nah, dan yang terakhir adalah kita menggunakan gula pasir. Sobat kuliner, seperti kita telah ketahui bahwa kunyit, jahe, temulawak, kapulaga itu seringkali digunakan sebagai ramuan jamu ya atau minuman herbal oleh nenek moyang kita. Nah, kenapa demikian? Ternyata berdasarkan hasil penelitian maupun beberapa buku sumber itu menunjukkan bahwa kunyit temulawak itu sangat kaya akan kurkumin. Fungsi dari kunyit dan temulawak dengan kurkumin ini memiliki fungsi sebagai antibakteri, antioksidan, dan anti radang. Sobat kuliner, jahe, baik jahe merah maupun jahe emprit itu kaya akan minyak atsiri dan gingerol. Minyak atsiri dan gingerol ini memiliki manfaat bagi tubuh, di samping bisa mampu membantu mengatasi flu dan pilek, juga untuk anti stres. Nah, berikutnya adalah kapulaga atau kapulaga. Kapulaga ini memiliki manfaat untuk mencegah batuk pilek. Sobat kuliner, langkah pertama adalah bahan A yang terdiri dari kayu secang, kemudian kayu manis atau keningar, serai, dan air. Kita masukkan ke dalam panci ya. Sobat, akan lebih baik lagi kalau panci yang kita gunakan panci yang memiliki lapisan enamel. Bahan tadi kita campur jadi satu ke dalam panci, kemudian kita rebus dengan menggunakan api kecil selama kurang lebih 1 jam. Langkah kedua, setelah kita peroleh rebusan air secang, serai, dan kayu manis tadi yang sudah disaring, air tersebut kita gunakan untuk merebus kunyit, temulawak, jahe, kapulaga ya, kita rebus ke dalamnya. Fungsinya apa? Perebusan yang kedua ini, langkah kedua, fungsinya adalah untuk menjelatinasi pati yang terkandung di dalam jahe, temulawak maupun kunyit, supaya pada saat nanti di blender atau dihaluskan kemudian disaring tidak terlalu banyak ampas yang lolos, sehingga ini akan menjadikan hasil sirup lebih bagus. Sobat, sambil menunggu kita merebus kunyit, jahe, dan temulawak serta kapulaga tadi, asam yang sudah kita siapkan, kita tambahkan air panas di dalamnya atau air hangat boleh, dengan perbandingan 1:2. Sobat kuliner, kita sampai pada tahap ketiga, di mana pada tahap ini kunyit, temulawak, jahe, kapulaga, dan air asam tadi dicampur. Selanjutnya akan digilas ya, atau di blender, atau juga bisa menggunakan chopper atau gilingan. Fungsinya adalah untuk melumatkan bahan-bahan tadi, untuk mengeluarkan zat ekstraktifnya. Setelah kita saring dengan menggunakan kain, kita akan memperoleh sari atau ekstraknya. Nah, sari atau ekstrak ini kita tambahkan gula dan garam. Selanjutnya kita rebus dengan api kecil, sesekali diaduk ya. Rebus hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih, kecilkan api. Setelah itu kita kemas, kita masukkan ke dalam botol yang sudah kita pastikan bersih ya dan steril.
Selanjutnya kita masukkan, kita biarkan terbuka dengan permukaannya bisa ditutup dulu dengan kain bersih atau tisu bersih. Kemudian setelah betul-betul dingin baru kita tutup dan kemudian kita segel. Kalau ingin lebih awet bisa disimpan di dalam almari es, ya, bisa tahan sampai dengan 6 bulan. Demikian kita sudah sajikan proses, ya, pembuatan sirup seger waras, ya, untuk penanggulangan COVID-19. Nah, tadi sudah disampaikan tentang bahan-bahannya apa, kemudian bagaimana proses pembuatannya, preparationnya, selanjutnya proses pembuatan sampai dengan packing atau bagaimana menyelesaikan sebelum produk ini didistribusikan. Nah, sobat kuliner, yang perlu diperhatikan adalah karena produk ini merupakan produk awetan dengan menggunakan gula sebagai bahan pengawet, ya, maka yang harus diperhatikan adalah pada saat sebelum pengemasan adalah dilakukan sterilisasi botol. Kalau botol menggunakan botol kaca, mungkin akan lebih aman kita menggunakan suhu di atas 80 atau di atas 70 derajat aman. Tapi kalau menggunakan botol plastik seperti ini, yang harus dipertimbangkan adalah bahwa botol ini jika terkena suhu di atas 80 atau 90 derajat Celcius, dia akan mengalami perubahan bentuk. Oleh sebab itu, mungkin sterilisasi yang dilakukan adalah dalam proses semacam celup cepat. Nah, baik sobat kuliner, ini hasil yang sudah kita packing, ya, yang sudah kita kemas. Hasilnya adalah seperti ini, dan seperti halnya yang ada di label ini, bahwa menggunakan sirup seger waras ini karena memang bahan-bahannya terdiri dari rempah-rempah dan semuanya alami tanpa bahan pengawet, biasanya akan muncul endapan pada saat disimpan, ya. Jadi ini akan mengendap. Nah, sehingga kalau mau menggunakan itu bisa dikocok terlebih dulu, ya. Jadi itu saran penyajiannya, dan ini bisa disajikan dalam keadaan panas maupun dingin. Dalam keadaan panas ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita yang berkaitan dengan misalkan sobat kuliner tidak enak badan, meriang, masuk angin dan sebagainya, ini sangat manjur itu. Tapi kalau untuk minuman, sekedar untuk suplemen yang berkaitan dengan, ya, mengobati capek-capek, meningkatkan imunitas, kalau memang suka disajikan dingin, bisa disajikan dengan es dan tidak keras segernya. Demikian sobat kuliner, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ya, tetap semangat dan senantiasa sehat.